Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. 1. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Aji Prihadi Henoh, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ivana, anggota GKI Muara Karang, pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 11 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kedua, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Ibu Heni Jojo Seputro ke Jemaat GKI Batu Malang. Semoga di tempat yang baru Ibu Heni dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Ketiga, persekutuan doa pagi. Pengurus doa pagi mengundang kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari pada HUT PDP yang ke-35 pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul 5.30 di GKI Gading Indah. Pada kesempatan ini, saudara-saudara kita dari Yayasan El Safan, yaitu Lembaga Pelayanan Anak Tunanetra Indonesia, akan memberikan kesaksian yang menguatkan kita. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Keempat, donor darah. Akan diselenggarakan pada tanggal 26 November 2023 pukul 8 pagi di SDK 6 Penabur lantai dasar. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Bijak Berselancar dalam Waktu akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Pukul 6.39 untuk sore hari 17 Pendeta Suatami Seteja. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota.
sukacita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Apa kabar? Ibu Bapak senang berselancar enggak? Tema kita nih hari ini adalah bijak berselancar dalam waktu. Sebagai orang yang enggak terlalu suka olahraga air dan yang pasti tidak bisa berselancar, maka saya mencoba untuk menghayati gitu ya, lalu mencoba melihat-lihat apa ya kalau orang berselancar di laut begitu ya. Berselancar di laut adalah orang yang tidak takut dengan ombak, tapi justru mencari ombak dan bahkan memanfaatkan ombak untuk kemudian menghadapi sebuah pengalaman yang mengasyikkan bagi mereka yang senang berselancar. Dan untuk itu perlu melihat keadaan kapan ombak itu akan naik dan turun. Dan bahkan juga mesti menguasai diri, keseimbangan diri dan juga alat selancar yang dipakainya. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah gambaran tentang tema kita pada hari ini, bijak berselancar di dalam waktu. Bagaimana kita bisa mengamati situasi yang ada, mengendalikan kemampuan diri kita, dan bahkan bersiap untuk mengalami banyak hal yang menjadi baik dan menyenangkan bersama dengan Tuhan ketika kita berselancar dalam waktu kehidupan kita. Mari pada saat ini kiranya kita mengangkat lagu kita kepada Tuhan, mengangkat pujian kita dan bernyanyi I Love You Lord. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus.
moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat yang kelima berkata demikian. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersatu teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami dapat berkumpul, bersekutu, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Bila pada hari ini kami ingin mengakui segala dosa, perbuatan kami, pemikiran kami, maupun perkataan kami yang kami lakukan, baik secara sengaja dan tidak sengaja ya Tuhan.
Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami memohon kepada Engkau ya Tuhan untuk mengubah kami agar dapat menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya kepadamu saja kami mengakui dosa kami dan memohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya Anak Domba yang kudus, ku datang kini padamu. Umat Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7 berbunyi, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah kita mendengar panggilan Tuhan, apapun yang terbaik dalam hidup kita, kita mau memberikannya kepada Tuhan.
tak besar talenta kita, namun ketika kita memberikannya kepada Tuhan, maka biarlah itu kiranya menjadi persembahan hidup yang berkenan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Persembahan pujian dari Kolintang Karista akan disampaikan. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang kita.
Tiap jam dan tiap waktu Tuhan piara kita. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu beserta kita. Mari torang puji pa Tuhan, mari torang sembah pa Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih por torang semua. Mari torang puji pa Tuhan, mari torang sembah pa Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas por torang puji. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan menjagaku. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan menyayangiku. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan memeliharaku. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu beserta kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, karena cinta kasih yang sudah Tuhan beri untuk kita semua. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk kita puji. Sebab cuma Dia Tuhan yang pantas for torang puji. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau menjagai kami setiap waktu dan setiap hari, melewati berbagai pengalaman hidup dan memberikan kami pengharapan untuk terus menjalankan apa yang Engkau percayakan. Dan biarlah kiranya kami menjalankan dan mengisi setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami dengan bimbingan-Mu yang terus kami yakini ada dan nyata. Kini kami akan membuka Alkitab, biarlah kami juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, serta merenungkan bagian-bagian Alkitab yang pada akhirnya akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Sefanya 1 ayat 7, dilanjutkan dengan 12 sampai dengan 18. Sefanya 1 ayat 7, dilanjutkan 12 sampai dengan 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan kurban sembelihan dan menguduskan para undangannya. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan suluh. Aku akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak akan berbuat baik atau berbuat jahat.
Harta kekayaan mereka akan dirampas, dan rumah-rumah mereka akan menjadi sunyi sepi. Mereka mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Mereka membuat kebun anggur, tetapi tidak akan minum anggurnya. Hari Tuhan yang dahsyat itu sudah dekat. Sudah dekat dan datangnya sangat cepat. Pada hari Tuhan terdengar teriakan pahit. Pejuang pun memekik di hari itu. Hari itu hari kegeraman, hari kesusahan dan kesulitan, hari kehancuran dan kemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kekelaman. Hari peniupan sangkakala dan pekik perang terhadap kota-kota berkubu dan terhadap menara-menara penjuru yang tinggi. Aku akan mendatangkan kesusahan atas manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka terbuai seperti tai. Perak atau emas tidak dapat menyelamatkan mereka pada hari kegeraman Tuhan. Seluruh bumi akan dilahap habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, bahkan kebinasaan dahsyat didatangkannya atas segenap penduduk bumi. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Kaulah tempat perteduhan, bagi kami turut temurun. Sebelum bumi dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan Kaulah tempat perteduhan, bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu, dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan Kaulah tempat perteduhan, bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi bisu dan layu. Tuhan Kaulah tempat perteduhan, bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kami habis lenyap karena murka-Mu, dan terkejut kami karena amarah-Mu. Di hadapan-Mu Kau tahu kesalahan kami, dosa tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan Kaulah tempat perteduhan, bagi kami turun temurun.
Bagi kami turun-temurun, sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus dari dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Sebab kerajaan sorga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya,
Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam rumah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam? Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah perputaran tahun liturgi, maka hari Minggu depan adalah hari Minggu terakhir di dalam putaran liturgi. Karena minggu depan itu kita akan merayakan Hari Kristus Raja. Jadi pada tanggal 25 Desember untuk tahun ini. 26 Desember untuk tahun ini. Lalu setelah minggu depan sebagai hari Minggu Kristus Raja, minggu depannya lagi yaitu pada tanggal 3 Desember kita akan mulai memasuki apa Ibu Bapak? Masa Advent. Udah akan memasuki masa Advent. Yaitu masa penantian sebagai persiapan kita untuk kemudian merayakan Natal. Nah Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam siklus liturgi yang ada, maka kalau kita berbicara kapan awal dari sebuah tahun atau waktu liturgi, Minggu Advent itu adalah awalnya. Sama seperti kalau kita tahun Masehi awalnya itu adalah Januari, gitu ya, 1 Januari. Lalu berputar dan Desember menjadi bulan atau hari penutup di 31-nya. Nah di dalam sebuah perputaran liturgi yang ada, maka awal dari tahun liturgi itu dimulai dari Minggu Advent yang pertama. Dan kemudian liturgi di dalam setahun itu berjalan, membawa kita pada penghayatan demi penghayatan dari minggu ke minggu. Menghayati masa-masa penantian, menghayati kemudian peristiwa Natal, menghayati kemudian masa-masa pertumbuhan iman biasa kita jalankan di minggu-minggu biasa di bulan Januari dan Februari, yang kemudian mengajak kita menghayati mengenai pengorbanan yang Kristus lakukan, dan kita memasuki minggu-minggu Prapaskah yang memuncak pada pengorbanan Kristus. Setelah itu tahun liturgi akan bergerak kemudian berbicara tentang bagaimana kita kemudian menghayati bahwa kuasa Roh Kudus ada dan memasuki peristiwa Pentakosta. Dan setelah itu biasanya mulai di bulan Juni, tahun liturgi mengajak kita memasuki kain mimbar berwarna hijau kalau kita pakai.
seperti warna dasi. Pak Robert langsung giniin dasinya. Seperti warna biasanya dasi bapak-bapak gitu ya, penatua yang dipakai. Apa makna dari warna hijau yang kita mulai lakukan di dalam minggu-minggu biasa, mulai dari Juni sampai ke November? Ini adalah masa-masa kita menghayati adanya pertumbuhan iman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan iman yang telah memperoleh sebuah keselamatan dalam kabar Natal yang kemudian kita yakini dalam sebuah penebusan dan pengampunan melalui Kristus dan kuasa Roh Kudus yang membimbing sampai kepada pertumbuhan iman dan rohani kita yang terus-menerus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi puncak dari pertumbuhan rohani kita? Apa yang menjadi klimaks dari pertumbuhan rohani kita? Yaitu pengakuan bahwa Kristus adalah Raja. Kristus adalah penguasa kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lalu setelah Minggu Kristus Raja, tahun liturgi akan kembali masuk ke dalam Minggu Advent dan kemudian berjalan kembali dalam sebuah alur putaran yang ada. Dan karenanya hari Minggu ini menjadi minggu persiapan untuk Minggu Kristus Raja. Di dalam sebuah proses pertumbuhan iman yang sudah kita jalankan dan hayati dari Juni, Juli, Agustus, September sampai kemudian di November ini. Mengajak kita untuk menghayati tentang waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana dengan sebuah perumpamaan mengenai talenta, kita diajak kembali menghayati tentang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sesuai kesanggupan kita masing-masing. Berbicara tentang waktu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, waktu setiap orang pasti sama. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Dalam sebulan 30 dan 31 hari. Adakah yang kalendernya lebih, Ibu Bapak? Punya 35 hari? Atau kurang? Februari 28, kabisat. Ya. Nah, di dalam perputaran waktu yang ada, Ibu Bapak, Saudara-saudari, maka kita tahu Tuhan memberikan jumlah jam, jumlah minggu, dan jumlah bulan yang sama. Tahunnya aja yang bisa beda-beda, ada yang sampai 90 tahun, 100 tahun gitu ya. Ada yang nyampainya 20-an tahun dan sebagainya. Namun dalam satu hari Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita 24 jam. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kalau kita beli kalender lalu ngelihat ternyata di bulan Desember cuma ada 25 hari, kita pasti kembaliin itu kalender. Salah cetak nih gitu ya. Desember pasti harus 31 hari. Namun dalam jumlah waktu yang sama itu ternyata waktu bisa kita rasakan berbeda-beda. Dan apa yang membedakan? Banyak hal tentunya. Prioritas hidup kita. Apakah prioritas kita dalam pekerjaan sehingga kita mencurahkan banyak waktu kita di dalam pekerjaan kita? Atau prioritas kita adalah keluarga dan kita mencurahkan banyak waktu kita di dalam membangun, membina, menjaga, memelihara keluarga kita. Apakah prioritas kita di dalam komunitas, di dalam persahabatan kita sehingga kita mencurahkan waktu untuk mencari sahabat, untuk bisa memelihara, berelasi dengan para sahabat kita dalam hubungan-hubungan yang baik. Waktu juga bisa menjadi terasa berbeda ketika ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang kemudian menjadi juga bagian dari tugas-tugas kegiatan rutinitas maupun berbagai kegiatan yang mungkin simpang siur dalam hidup kita. Waktu menjadi terasa berbeda, bahkan ketika kita juga menghabiskannya bersama dengan orang-orang yang tertentu dalam hidup ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah dari dalam Matius mengajak kita menghayati mengenai talenta yang diberikan. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini, maka ada 3 orang, 3 pihak yang diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan
berapa? 1 talenta. Dan kemudian dikatakan bahwa hamba yang mempercayakan talenta itu kemudian pergi. Sampai kemudian ketika dia datang meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Hamba yang diberikan 5 talenta telah menggunakan talenta yang ada dikembangkan menjadi 5 talenta juga. Begitu juga yang 2 talenta. Tetapi berbeda dengan hamba yang hanya diberikan 1 talenta. Hamba ini diberikan 1 talenta lalu kemudian merasa bahwa ada ketakutan di dalam dirinya untuk menggunakan talenta itu dengan pemikiran, wah tuannya ini adalah tuan yang kejam. Yang Tuhan yang bahkan gitu ya dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, Tuhan yang tidak yang kemudian tidak menabur tetapi kemudian menuai. Tuhan yang kemudian secara kejamnya meminta pertanggungjawaban dari hamba yang udah dikasihnya cuma 1 talenta gitu ya dibandingkan yang lainnya. Maka dia takut nih 1 talentanya ini hilang. Kalau yang dikasih 5 talenta tidak pandai mengembangkannya mungkin jadi 3 talenta atau 2 talenta setidaknya masih ada tersisa. Tapi kalau 1 talenta dan ternyata tidak berhasil dikembangkan, hilang, dia takut dengan konsekuensi dari apa yang mungkin akan sang tuan lakukan. Apalah arti 1 talenta? Lebih baik dijaga karena ia memiliki rasa takut. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan waktu kehidupan bagi kita di dalam perputaran menit, jam, minggu, bulan, bahkan tahun. Dan di dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati bagaimana kembali bijak untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan-jangan kita juga menjadi seperti hamba yang diberikan 1 talenta. Kita dikuasai oleh bayang-bayang ketakutan terhadap pertanggungjawaban yang Tuhan mau minta dari kita. Kita menjadi orang yang juga mungkin jangan-jangan pesimis dengan apa yang kita miliki dari waktu kehidupan kita. Apalagi kalau kita banding-bandingkan dengan orang lain. Dan jika bayangan-bayangan ketakutan atau kegagalan dan sikap pesimis kita di dalam memanfaatkan atau memandang waktu itu yang kita miliki, maka tentu saja kita tidak akan pernah bisa mengembangkan kehidupan kita secara berkualitas, mengembangkan 1 talenta sekalipun yang Tuhan berikan. Bahwa sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki keyakinan adanya kemampuan yang ada. Dengan keyakinan itulah kita kemudian termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih. Meskipun kita hanya memiliki 1 talenta. Namun 1 talenta dengan motivasi, 1 talenta dengan sikap optimis, 1 talenta dengan sebuah pengharapan, 1 talenta dengan keyakinan Tuhan yang mengaruniakannya akan membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian mensyukuri, menggunakan, menikmati, bahkan mengisi kehidupan ini dengan banyak hal yang baik. Di dalam bacaan Mazmur yang tadi dinyanyikan dengan apik, saya tadi duduk di belakang menikmati, udah waktu tadi mau prosesi mulai kebaktian dari belakang ngelihat pro kantornya pastor master nih hari ini. Waduh gitu ya. Lalu ketika duduk di belakang mendengarkan Mazmur dengan iringan musik yang begitu membahana di ruangan ini, membuat Mazmur menjadi berbunyi. Ibu bapak tadi menikmati nyanyian Mazmurnya. Saya sih sebenarnya ibu bapak saudara-saudari ya ketika menyiapkan bahan khotbah ini dengan Mazmur 90. Ini kan Mazmur yang dibacain kalau setiap ada kebaktian, pemakaman atau kremasi ya. Ya bahwa hidup manusia itu dari debu gitu ya. Dan manusia hidupnya seperti rumput tuh ayatnya dibacakan setiap kali kebaktian, pemakaman atau kremasi. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudari kemudian membuat saya, waduh ini ketemu lagi nih ayat Mazmur nih gitu ya. Namun dengan
para prokantor yang menyanyikan pada hari ini dengan iringan musik kita membuat Mazmur 90 berbunyi yang mungkin membawa pesan dan kesan yang lebih kepada kita. Di dalam Mazmur dikatakan di dalam ayat yang 12 tentang bagaimana sebuah permohonan dari pemazmur di dalam syair puisinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah menghitung hari, bukan sekedar bahwa ini hari Minggu, besok Senin, Selasa, lalu wah udah mau akhir tahun lagi, sudah mau Natalan lagi, sudah mau banyak tugas-tugas akhir tahun lagi. Namun menghitung hari-hari yang ada adalah permohonan agar Tuhan mengajar kita mengerti mengenai jalan hidup yang harus kita tempuh. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita tidak melewatkan satu hari pun sebagai hari yang hanya biasa. Sebagai satu hari yang hanya seperti satu talenta yang tak ada artinya. Namun mengerti jalan kehidupan dan waktu yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan kita untuk melihat betapa berharganya kehidupan yang Tuhan beri. Sebuah hari bukanlah sekedar nama, Senin, Selasa, Rebo, Kamis dan sebagainya. Dan bukan hanya sekedar jumlah 24 jam, 7 hari dan sebagainya. Tapi merupakan sebuah kesempatan di mana kita bisa belajar banyak hal untuk melihat masa lalu kita, mensyukuri masa kini dan bahkan menata apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ke depan. Setiap hari kita mengisinya dengan sebuah renungan apa yang Tuhan mau aku pelajari di hari ini tentang Dia. Ajarlah kami menghitung-hitung hari kami, berarti bahwa kita sadar bahwa tanpa kemarin maka tidak akan ada hari ini. Dan tanpa hari ini tak akan ada hari esok. Penting bagi kita untuk belajar dari hari-hari, bukan sekedar untuk menghadapi hari yang ada pada saat ini dan kemudian khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Namun merenungkan, menghayati, mensyukuri dan kemudian juga tentu mengingat dan mengenang hari-hari kita yang sudah berlalu dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam semua hari-hari yang berlalu itu kita akan menemukan jejak-jejak kasih Tuhan bagi kita. Jejak kasih Tuhan di dalam kekuatan, di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam kesehatan, di dalam semua hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kita ada berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama, karena dalam hari-hari yang telah berlalu, Tuhan terus menjagai kita. Tuhan terus menemani kita, Tuhan terus membuat kita sampai di hari ini. Dan karenanya bahwa kita adalah orang-orang yang punya masa lalu. Dan kita juga adalah orang-orang yang punya masa kini. Yang Tuhan berikan sebagai sebuah present, hadiah bagi kita. Di mana kita mau memandang hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Kita mau menghadapi setiap waktu yang Tuhan berikan ke depan dengan yakin dan percaya. Sebagaimana waktu hidup yang telah berlalu sampai saat ini bersama dengan putaran-putaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya membuat kita melihat kekuatan, perlindungan, berkat Tuhan yang nyata. Sebuah lagu ibu bapak saudara-saudari, saya sih sempat mikir-mikir gitu ya. Apa saya bilang sama pemusik sama prokantor gitu ya. Tapi daripada ketahuan falesnya, saya bacain aja teksnya ibu bapak. One day at a time. Tahu lagu itu? Sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Dalam satu waktu, sweet Jesus, Tuhan Yesus yang manis. Tuh, nggak nyanyi aja batuk. Apalagi pakai nyanyi. Ya. Itulah yang aku minta dari engkau ya sweet Jesus.
Berikanlah kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang harus aku lakukan. Bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak perlu menjadi superwoman atau superman untuk menjadi orang yang bisa mensyukuri kehidupan kita. Kita tidak perlu menjadi orang yang bisa segala-galanya untuk melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup ini. Cukup kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari untuk kita masing-masing, dan kemudian kita mengisi waktu hidup yang Tuhan percayakan setiap hari ini. Hari demi hari yang kita perlukan adalah kekuatan dari Tuhan, menjalankan semua kegiatan dan juga rutinitas, tugas, tanggung jawab, serta prioritas yang Tuhan arahkan dan bimbing untuk kita jalani. Kita memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk bahkan menghadapi semua pengalaman hidup yang ada. Banyak hal yang mungkin ingin kita kerjakan dan raih dalam hidup ini. Tetapi tak semua hal bisa kita kerjakan. Banyak hal yang kita cita-citakan dan inginkan, tapi tak semuanya bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Satu hal yang pasti, kita menjalankan setiap hari kita di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai talenta yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan. Setidaknya ada kekuatan di hari ini untuk menjalani semua pengalaman-pengalaman kita. Dan besok kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita untuk kita menjalaninya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Kulintang Karista akan Baik, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengakui iman kami, seturut pengakuan iman rasuli yang kami ucapkan dengan mulut kami, dan biarlah itu juga keluar dari hati dan pikiran kami. Bahkan pengakuan itu ya Tuhan yang terus kami pegang, kami ulang, kami ingat, kami terapkan di dalam semua langkah kehidupan kami bersama keluarga, teman, dan sahabat. Juga dalam langkah kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami. Juga dalam langkah pelayanan yang kami tekuni. Bahkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan
yang Engkau percayakan untuk kami lewati. Tuhan yang Maha Kasih, dan biarlah di dalam semua pengalaman-pengalaman hidup yang kami hadapi, Engkau ya Tuhan yang terus membimbing kami, memiliki pertumbuhan-pertumbuhan iman, dan kami terus sanggup untuk mengakui iman kami, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan hidup. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang menguatkan. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan dan masalah. Dan bahkan jadikan dan mampukan kami untuk menjadi teman dan sahabat bagi mereka yang berada dalam pergumulan. Engkau yang memberikan kiranya rezeki, mata pencaharian yang baik, yang cukup bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati di dalam studi yang dijalani oleh anak-anak kami. Kami berdoa kiranya di dalam semua kehidupan di tengah-tengah keluarga, banyak hal yang terus mendatangkan kekuatan dan sukacita. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan dalam pemulihan maupun pengobatan mereka. Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga dan Bu Susan, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti, Ibu Melibong dalam pemulihan kakinya. Jamaah-Mu bersama mereka. Kami berdoa sebagai gereja-Mu di dalam berbagai kegiatan yang kami jalankan, proses pencarian penatua, persidangan majelis jemaat yang sebentar siang akan dilaksanakan, serta berbagai persiapan yang dilakukan oleh panitia Natal. Berkatilah ya Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini, agar menjadi pertumbuhan-pertumbuhan yang menjadi semakin nyata bagi gereja-Mu. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, di dalam berbagai pemulihan, situasi ekonomi, keadaan sosial, politik, khususnya juga persiapan-persiapan pemilu yang dilangsungkan. Biarlah kiranya bisa berjalan di dalam naungan-Mu, dan kami meyakini bahwa Engkau yang berkuasa atas segalanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia ini, untuk negara-negara dan wilayah-wilayah yang bertikai karena berbagai sebab. Biarlah mereka, khususnya para pemimpin-pemimpin yang ada, mempertimbangkan upaya-upaya perdamaian yang bisa dicapai bersama-sama untuk kehidupan yang menjadi lebih baik buat semua. Kami membawa doa kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dan biarlah kami juga memohonkan doa kami melalui doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, nyengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga barung di lembah, tetapi pelihara Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau yang sudah memimpin ibadah kami. Kami diingatkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah memberkati kami, Engkau yang sudah menolong kami, memberikan talenta kepada setiap kami, memberikan waktu di dalam hidup kami, hari-hari kami Bapa. Biarlah kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami dapat menghitung hari-hari kami, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati segala pekerjaan kami, usaha kami, hidup dan seluruh kehidupan kami. Tuhan terus berkati. Dan pada pagi hari ini Bapa, Engkau berikan kami waktu, kami memberikan persembahan. Semuanya itu berasal dari Engkau. Kiranya Engkau juga yang memberkati persembahan yang kami persembahkan ini. Kau yang menguduskannya Bapa, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi majelis jemaat, Kau berikan hikmat agar dapat mengelola uang persembahan ini. Semuanya untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga.